Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Dalam upaya meningkatkan penanganan banyu limbah, wan pelayanan bagi pelanggan di Banjarmasin, Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Banjarmasin menggelar workshop bersama perusahaan Indah Water Consortium Malaysia, Waterlink Filipina, One United Nations Human Settlement Programme atau UN Habitat Malaysia di kantor Perumdapal Banjarmasin. Dalam upaya meningkatkan penanganan banyu limbah wan pelayanan bagi pelanggan di Banjarmasin, Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Banjarmasin menggelar workshop bersama Perusahaan Indah Water Consortium Malaysia, Waterlink Filipina, One United Nations Human Settlement Programme UN Habitat Malaysia di kantor Perumdapal Banjarmasin, Jalan Pasar Pagi, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 14 Juli 2022. Masing-masing bagian yang ada di Perumdapal Domestik Banjarmasin mendapatkan masukan tata cara penanganan banyu limbah hingga memberikan pelayanan pada warga yang ingin berlangganan. Seleksinya sudah betul, tapi saya cuma satu soalan saya di sini, adakah pemilihan pipe itu ditulis di mana-mana ataupun ada standar ataupun Perwakilan Indah Water Consortium Malaysia, Saud bin Latif Waitakuni Prima TV memandahkan workshop ini bertujuan untuk sharing sekaligus meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia dalam menangani limbah, karena setiap permasalahan yang berkaitan dengan limbah harus diinformasikan ke warga, sehingga kedepannya menurut Saud bin Latif akan berimbas pada kesadaran warga untuk menjadi pelanggan. Ya, saya bekerja sama dengan Filipal Banjarmasin karena saya di bagian acara dan juga promosi. Ya, kami di sini hanya untuk diagnostik aja, yang mula-mula aja untuk kami belajar, kita share. Ya, kita share apa yang kami buat di IWK di sana. Jadi kita share apa yang kami buat untuk promosi acara dan seterusnya lah. Ya, jadi di sini kami di sini untuk kita sama-sama belajar. Jadi kita berkongsi maklumat, ya, dikongsi maklumat untuk lebih penambahbaikan, ya, di masa depan. Nanti kami balik ke Malaysia, kita buat analisa bagaimana untuk memperbaiki, ya, bagaimana untuk promosi lagi untuk lagi masyarakat bisa menerima, ya, bisa menerima pentingnya air limbah, pengurusan air limbah di Banjarmasin. Direktur Perumdapal Domestik Banjarmasin Endang Waryono mengaku banyak pengetahuan dan pelajaran yang didapat dari workshop ini. Ternyata kawasan yang berada di pinggiran sungai harus mendapatkan perhatian lebih karena mereka bisa saja membuang limbahnya ke sungai, sehingga dalam waktu dekat menurut Endang Waryono, destinasi wisata Kampung Hijauan Kampung Biru yang berada tepat di bantaran Sungai Matapura ini akan dijadikan kawasan percontohan dalam penanganan wan menanggulangi pencemaran banyu limbah. Banyak manfaat dan pengetahuan yang diperoleh dengan istilahnya mereka sebagai mentor, kita sebagai menti. Banyak hal yang bisa kita ambil keuntungan, baik itu dari istilahnya pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi, yang mereka punya sistem maupun teknologi yang mereka punya di Malaysia coba disesuaikan dengan keadaan di Banjarmasin, terutama Kota Banjarmasin. Karena kita salah satu dari istilahnya 140 proposal yang diajukan oleh seluruh negara, dan kita masuk 40 besar. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh IWK sebagai mentornya, dan fasilitator adalah Waterlink Filipina. Tapi kalau pendanaan semuanya ini diberikan melalui dana Uni Eropa, melalui GWOPA, UN Habitat. Target kami adalah maksimal kita bisa memberi pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarmasin tentang sanitasi yang sehat dan aman, dan kita akan memperbaiki pilot project di 2 tempat, yaitu Kampung Biru dan Kampung Hijau.
karena mereka cukup lumayan sudah banyak yang difasilitasi oleh PUPR, baik itu melalui Cipta Karya maupun Perkim yang sudah ada di lokasi pilot project tersebut. Kegiatan dalam penanggulangan pencemaran banyu limbah oleh perusahaan Indah Water, Konsorsium Malaysia, Waterlink Filipina, One United Nations Human Settlement Program, UN Habitat Malaysia ini berlangsung selama 3 hari mulai 12 sampai dengan 14 Juli 2022 di Banjarmasin.